to finish it. I'm invincible. Your powers only make me stronger. Asking for one last fight. Halo semuanya, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas semua hal menarik dari dunia perfilman. Hari ini kita akan membahas salah satu film yang telah lama dinantikan oleh penggemar Marvel di seluruh dunia, The Marvels 2023. The Marvels, rated PG-13. Film ini tidak hanya melanjutkan kisah luar biasa dari Captain Marvel, tetapi juga menghadirkan kolaborasi epik bersama dua pahlawan super lainnya, yaitu Monica Rambeau dan Kamala Khan, alias Miss Marvel. Apa yang membuat film ini begitu spesial? Bagaimana konflik besar dan hubungan antar karakter membentuk inti cerita? Dan yang tak kalah penting, bagaimana film ini memengaruhi kelanjutan Marvel Cinematic Universe. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Monica, you gotta fly. No. Black girl magic. The Marvels, rated PG-13. Film ini diawali dengan diperlihatkannya Dar-Benn, pemimpin bangsa Kree, bersama beberapa prajuritnya, mendatangi bulan untuk mengambil sepasang geleng legendaris bernama Quantum Buns. Ketika Dar-Benn mengenakan salah satu geleng tersebut, ia menyadari bahwa masih ada satu geleng lainnya yang tidak berada di tempat itu. Geleng ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membuka portal antar dimensi. Geleng lain tersebut ternyata dimiliki oleh Kamala Khan, seorang remaja keturunan Pakistan Amerika yang tinggal di New Jersey. Kamala dikenal sebagai Miss Marvel, seorang pahlawan super muda yang mendapatkan geleng ini dari neneknya sebagai hadiah. Geleng tersebut memungkinkannya memanipulasi energi kosmik dan membentuknya sesuai dengan keinginannya. Kamala mengkombinasikan kekuatan geleng tersebut dengan kekuatan alaminya yang telah membangkitkan kemampuan manipulasi energi berbasis cahaya. Kamala adalah penggemar berat Captain Marvel atau Carol Danvers. Bahkan nama Miss Marvel yang ia gunakan sebagai julukan pahlawannya terinspirasi langsung dari Captain Marvel. Kamala sering berandai-andai dan berharap besar untuk dapat bertemu dengan Captain Marvel. Ia bermimpi bisa bekerja sama dengan pahlawan idolanya tersebut untuk memberantas kejahatan bersama-sama sebagai satu tim. Keberhasilan Dar-Benn mendapatkan dan menggunakan geleng Quantum Buns membuat geleng milik Kamala Khan mulai bersinar. Namun Kamala tidak menyadari perubahan tersebut dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Beberapa hari kemudian di galaksi lain, Carol Danvers atau Captain Marvel menerima panggilan dari Nick Fury. Fury meminta Carol untuk memeriksa sebuah jump point atau titik lompatan antar galaksi yang terlihat masih aktif. Padahal titik lompatan seharusnya menghilang setelah digunakan. Keanehan ini membuat Fury khawatir, terutama karena lubang tersebut terhubung langsung ke wilayah dekat bumi. Nick Fury kemudian mengutus Carol untuk menyelidiki titik lompatan dari satu sisi. Di sisi lain, ia juga mengutus Monica Rambeau untuk memeriksa dari arah yang berbeda. Mereka tidak mengetahui bahwa titik lompatan ini sebenarnya dibuat oleh Dar-Benn saat ia menggunakan geleng Quantum Buns. Selama pemeriksaan, alat komunikasi Monica tiba-tiba terputus dan secara tidak sengaja terhubung langsung dengan alat komunikasi milik Carol. Hal ini menyebabkan interaksi langsung antara Monica dan Carol. Kecanggungan di antara mereka mulai terlihat terutama karena adanya ketegangan akibat keputusan Carol di masa lalu. Setelah membawa bangsa Skrull pergi dari bumi, Carol tidak pernah kembali dan hal ini meninggalkan luka emosional bagi Monica yang merasa ditinggalkan setelah kehilangan ibunya, Maria Rambeau. Carol tidak pernah mengunjungi Monica selama puluhan tahun meskipun mereka memiliki hubungan dekat di masa lalu. Carol baru mengetahui bahwa Monica kini telah menjadi anggota SBIR atau Strategic Airborne and Space Based Response, sebuah organisasi yang berada langsung di bawah kepemimpinan Nick Fury dan beroperasi dari sebuah stasiun luar angkasa. Organisasi ini bertujuan melindungi bumi dari berbagai ancaman luar angkasa. Monica sendiri memiliki kekuatan super yang disebut Electromagnetic Spectrum Manipulation. Ia mampu mengubah rentang frekuensi energi gelombang cahaya elektromagnetik di dalam tubuhnya.
Kekuatan ini memungkinkan tubuhnya menembus berbagai media, termasuk benda padat dan bahkan tubuh manusia. Kekuatan ini didapat Monica setelah ia berhasil menembus medan heksagonal aneh yang diciptakan oleh Wanda Maximoff dalam serial WandaVision. Saat Carol dan Monica mendekati titik lompatan tersebut, rasa penasaran mereka mendorong keduanya untuk menyentuh medan energi yang mengelilinginya. Namun tindakan ini justru mengaktifkan geleng Quantum Bunch yang ada di tangan Kamala Khan di bumi, membuatnya bersinar terang. Ketika Carol dan Monica menyentuh medan energi itu, kejadian aneh terjadi. Carol, Monica, dan Kamala secara tiba-tiba saling terhubung melalui kekuatan geleng tersebut dan bertukar tempat satu sama lain. Monica tiba-tiba bertukar tempat dengan Carol, Carol bertukar tempat dengan Kamala, dan Kamala bertukar tempat dengan Monica. Di stasiun luar angkasa Seber, Nick Fury merasa aneh ketika melihat seseorang asing mengenakan kostum astronot milik Monica. Sementara itu, Carol yang kini berada di dalam rumah Kamala merasa kebingungan. Dia baru menyadari bahwa Kamala adalah penggemar beratnya, terlihat dari berbagai poster dan memorabilia Captain Marvel di kamar Kamala. Kamala yang kini berada di stasiun luar angkasa bersama Nick Fury juga tampak kebingungan, tetapi merasa terkesan dengan suasana luar angkasa yang baru pertama kali ia lihat. Nick segera mengumpulkan informasi tentang Kamala dan memberikan catatan lengkap kepada Monica untuk memahami siapa remaja tersebut. Di sisi lain, Carol mencoba menggunakan kekuatannya untuk kembali ke tempat asalnya. Namun setiap kali dia menggunakan kekuatannya, pertukaran tempat kembali terjadi. Kali ini, Carol bertukar tempat dengan Monica yang membuatnya harus berhadapan dengan bangsa Skrull yang sedang beraliansi dengan bangsa Kree. Kamala yang tiba-tiba berada di tengah situasi berbahaya merasa panik. Ia segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri, menciptakan perisai energi kosmik. Di tengah kebingungannya, Kamala melihat Gus yang ternyata sedang menelan beberapa prajurit Kree ke dalam tubuhnya. Tanpa disadari, Gus tiba-tiba memuntahkan 2 prajurit Kree yang sebelumnya ia telan. Hal ini menyebabkan pertempuran kecil terjadi di rumah Kamala, melibatkan keluarganya yang kebingungan dengan situasi tersebut. Sementara itu, Carol yang kini bertukar tempat dengan Monica mulai menyadari bahwa fenomena aneh yang terjadi pada mereka bertiga disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Ketika ia dan Monica menyentuh energi di titik lompatan, kejadian ini membuat mereka saling bertukar tempat setiap kali salah satu dari mereka menggunakan kekuatannya. Carol berencana menyelinap ke dalam pesawat bangsa Kree untuk menyelidiki lebih jauh. Namun rencananya justru membuatnya bertukar tempat lagi, kali ini ke rumah Kamala. Di sana Kamala, Carol, dan Monica kembali menghadapi kekacauan yang disebabkan oleh pertukaran tubuh mereka, terutama saat mereka menggunakan kekuatan masing-masing. Di tengah aksi pertarungan, Monica menyadari pola di balik perpindahan tubuh yang mereka alami. Ia menyimpulkan bahwa pertukaran ini terjadi setiap kali Carol, Monica, atau Kamala menggunakan kekuatan mereka secara bersamaan. Monica segera memberitahu Nick Fury dan mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi rumah Kamala dengan membawa tablet berisi rekam jejak dan informasi lengkap tentang Kamala. Setibanya di rumah Kamala, Nick Fury dan Monica menjelaskan bahwa kekuatan energi milik Kamala secara tidak sengaja terhubung dengan kekuatan Carol dan Monica. Hal ini terjadi karena energi dari titik lompatan di luar angkasa yang memengaruhi mereka bertiga. Kamala yang merasa penasaran dan ingin membuktikan kebenaran penjelasan Monica, memutuskan untuk mendemonstrasikan kekuatannya di hadapan Fury. Namun, ketika Kamala menggunakan kekuatannya, tubuhnya justru kembali bertukar dengan Carol. Pada saat itu, Carol sedang menyelinap dan menguping pembicaraan Darben bersama para Kree mengenai rencana mereka untuk menyerang beberapa planet lain demi memulihkan sumber daya di planet Hala. Kehadiran Carol yang mendadak membuat situasi semakin kacau, tetapi Monica memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan lebih lanjut kepada Kamala dan Fury. Monica menegaskan bahwa setiap kali mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka secara bersamaan, tubuh mereka akan bertukar tempat secara acak. Dengan pemahaman baru ini, mereka menyadari bahwa untuk menghentikan Darben, mereka harus belajar mengendalikan pertukaran tubuh mereka dan bekerja sama sebagai tim. Mendengar penjelasan Monica, Carol merasa panik karena menyadari bahwa Kamala saat ini berada di tempat dan waktu yang sangat berbahaya. Ia segera bergegas terbang untuk menjemput Kamala. Namun, ketika Carol menggunakan kekuatannya, tubuhnya kembali bertukar tempat dengan Kamala. Akibatnya, Kamala yang tidak memiliki kemampuan terbang terpaksa jatuh dari ketinggian. Melihat Kamala dalam bahaya, Monica mencoba menggunakan kemampuan terbangnya untuk menyelamatkan Kamala. Namun, karena kekuatan terbang Monica berasal dari energi spektrum elektromagnetik, ia dapat menembus berbagai benda, termasuk udara. Hal ini membuat Monica tidak dapat menyentuh Kamala untuk menangkapnya.
Situasi ini semakin berbahaya karena keduanya terjebak di tengah-tengah area yang tidak aman. Kamala yang panik mencoba menggunakan kekuatannya untuk menciptakan perisai energi demi melindungi dirinya dan Monica. Namun, kekuatannya justru menyebabkan mereka bertukar tempat lagi. Kali ini, mereka berdua jatuh tepat di hadapan Darben atau Supermore beserta pasukannya. Kehadiran Monica dan Kamala di lokasi ini membuat Darben menyadari bahwa keduanya memiliki hubungan dengan Carol Danvers, sang atau anihilator yang dibenci oleh bangsa Kree. Sementara itu, Monica dan Kamala juga baru menyadari fakta penting. Darben ternyata memiliki geleng Quantum Bands yang merupakan pasangan dari geleng yang digunakan oleh Kamala. Darben atau Supermore yang menyimpan dendam terhadap Carol Danvers berusaha menghabisi Monica dan Kamala. Namun, Carol tiba tepat waktu untuk menyerang Darben terlebih dahulu. Saat Carol menembakkan kekuatannya ke arah Darben, pemimpin Kree itu menggunakan geleng Quantum Bands untuk menyerap serangan tersebut. Ia kemudian memanfaatkan energi serangan itu untuk membuka titik lompatan besar yang dapat menghancurkan planet Tarnax. Titik lompatan yang diciptakan oleh Darben mulai menghisap segala sesuatu di bawahnya. Hal ini menyebabkan ancaman kehancuran bagi seluruh planet Tarnax, termasuk keberadaan bangsa Skrull yang selama ini berlindung di sana. Menyadari bahaya ini, Carol, Monica, dan Kamala yang berhasil menahan Darben untuk sementara memilih fokus menyelamatkan sebanyak mungkin bangsa Skrull. Mereka berusaha membawa para Skrull ke pesawat penyelamat yang tersedia. Kaisar bangsa Skrull, Grosse, merasa sangat panik dan tak berdaya menghadapi kehancuran planet Tarnax. Ia merasa bingung harus membawa bangsanya kemana untuk membangun peradaban baru yang aman. Namun di tengah keputusasaan itu, Grosse memutuskan untuk mempercayakan nasib bangsanya kepada Carol, Monica, dan Kamala. Ia berharap ketiga wanita ini dapat menyelamatkan sebanyak mungkin rakyatnya sebelum planet tersebut benar-benar hancur. Setelah berhasil menyelamatkan bangsa Skrull dari kehancuran planet Tarnax, Carol meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mencarikan tempat yang aman dan damai bagi bangsa Skrull. Tujuannya adalah memastikan mereka dapat hidup dengan tentram, jauh dari ancaman kebengisan bangsa Kree. Bangsa Skrull membutuhkan tempat baru untuk memulai kembali peradaban mereka tanpa rasa takut. Di sisi lain, di planet Hala, terungkaplah alasan dibalik tindakan Darben atau Supermore menciptakan titik lompatan pengisap di planet Tarnax. Ternyata, tindakannya bertujuan untuk mengambil udara dari planet tersebut guna memulihkan atmosfer Hala. Planet Hala menderita krisis udara, air, dan energi sebagai akibat dari serangan Carol di masa lalu. Dulu, Carol pernah menyerang Hala untuk menghancurkan Supreme Intelligence, pemimpin buatan bangsa Kree. Namun serangan itu tidak hanya menghancurkan struktur kekuasaan planet, tetapi juga menyebabkan kehancuran besar-besaran pada atmosfer, sumber air, dan energi planet tersebut. Akibatnya, penduduk Hala terpaksa hidup dalam penderitaan tanpa udara yang cukup untuk bernapas. Darben, yang kini menjadi pemimpin baru bangsa Kree, berjanji untuk memulihkan kehidupan di Hala seperti dahulu kala. Ia berencana menggunakan geleng Quantum Bands untuk mencuri sumber daya dari planet lain di berbagai galaksi demi menyelamatkan Hala, bahkan jika itu berarti menghancurkan kehidupan di planet-planet tersebut. Sementara itu di pesawat penyelamat, Carol mencoba memperbaiki hubungannya dengan Monica setelah puluhan tahun tidak bertemu. Mereka mulai berbicara lebih dalam, mengungkapkan perasaan yang terpendam dan mengenang masa lalu. Meskipun ada kecanggungan di awal, kedekatan mereka perlahan pulih. Monica mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa ditinggalkan oleh Carol setelah kematian ibunya, Maria Rambeau, sementara Carol mencoba menjelaskan alasannya selama ini. Setelah suasana mulai tenang, Kamala akhirnya berkesempatan untuk berkenalan langsung dengan Monica dan Carol Danvers. Kamala, yang sangat mengidolakan Carol, merasa langsung dekat dengannya. Ia bahkan menganggap bahwa aksi yang mereka bertiga lakukan sebelumnya telah membuat mereka menjadi satu tim. Kamala Khan, yang dikenal sebagai Miss Marvel, dengan penuh antusias mulai memanggil Monica dengan sebutan Profesor Marvel karena kekuatan dan keahliannya yang mengesankan. Dengan Carol Danvers sebagai Captain Marvel sekaligus pemimpin tim, Kamala secara sepihak memberi nama tim mereka sebagai The Marvels. Setelah itu, Kamala menunjukkan geleng Quantum Bands milik Darben yang berhasil mereka ambil sebelumnya. Geleng tersebut adalah pasangan dari geleng Quantum Bands yang Kamala miliki yang pernah diberikan oleh neneknya sebagai hadiah. Carol, yang melihat geleng tersebut, merasa sangat terkejut. Ia awalnya mengira bahwa geleng Quantum Bands hanyalah sebuah mitos belaka. Kini ia menyadari bahwa geleng tersebut memiliki kekuatan luar biasa, termasuk kemampuan menciptakan titik lompatan yang memungkinkan penggunanya berpindah ke galaksi manapun sesuai keinginannya. Penemuan ini membuat Carol, Monica, dan Kamala semakin sadar akan pentingnya melindungi geleng tersebut dari siapapun yang berpotensi menyalahgunakannya, terutama dari Darben yang masih berusaha mencuri sumber daya dari planet-planet lain demi memulihkan planet Hala.
Berbeda dengan teknologi biasa, geleng Quantum Bands memiliki kemampuan unik untuk membuka dan menutup titik lompatan ke seluruh alam semesta tanpa membutuhkan jeda waktu untuk mengisi ulang energinya. Berdasarkan penjelasan Carol, Monica mulai berspekulasi bahwa tujuan Darben atau Supremor menggunakan geleng ini adalah untuk berpindah ke planet-planet di galaksi lain dan mencuri sumber daya alam dari planet-planet tersebut. Dugaan Monica semakin diperkuat setelah Carol mengingat kembali kejadian di masa lalu ketika ia menghancurkan planet Hala. Sejak saat itu, planet Hala kehilangan sumber daya utamanya, termasuk udara, air, dan energi yang menyebabkan penduduknya menderita. Supremor tampaknya berencana untuk memulihkan planet Hala dengan mencuri sumber daya kehidupan dari planet lain. Kamala, yang baru menyadari situasi ini, mengingat bahwa beberapa waktu lalu, ketika ia dan Monica berada di pesawat induk milik Supremor, mereka sempat melihat koordinat dari beberapa planet yang direncanakan akan menjadi target berikutnya oleh Supremor dan pasukannya. Namun sayangnya Kamala tidak sempat mengingat semua detail tersebut karena situasi darurat yang diakibatkan oleh serangan Supremor. Untuk mendapatkan kembali informasi koordinat tersebut, Carol memutuskan untuk melakukan sinkronisasi ingatan mereka bertiga menggunakan alat bantu pemulihan ingatan yang selama ini ia gunakan untuk mengakses ingatan lamanya. Alat ini memungkinkan mereka menggabungkan potongan-potongan ingatan yang tersimpan di dalam pikiran masing-masing, sehingga mereka dapat menemukan lokasi planet-planet yang menjadi target Supremor dan mencegah rencananya sebelum terlambat. Dari hasil sinkronisasi ingatan mereka bertiga, Monica menyadari sebuah fakta penting. Geleng Quantum Bands memiliki kemampuan untuk menyerap energi dari berbagai sumber dan memanfaatkannya untuk kekuatan baru. Dalam ingatan tersebut, Carol sempat kembali ke bumi untuk bertemu dengan Maria, ibu Monica. Namun saat Carol akhirnya tiba, Maria sudah dalam kondisi kritis karena penyakit kanker yang telah merusak seluruh tubuhnya. Maria akhirnya meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan kepada Carol. Momen ini penuh dengan kesedihan dan rasa penyesalan bagi Carol. Ia menyampaikan permintaan maafnya kepada Monica karena merasa telah mengecewakan mereka. Carol berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orang yang ia cintai pergi lagi tanpa perlindungan. Dengan tekad baru, mereka bertiga bersepakat untuk menghentikan Darben sebelum rencananya semakin menghancurkan kehidupan planet lain. Berdasarkan koordinat yang mereka dapatkan, tujuan berikutnya Supremor adalah sebuah planet di galaksi Magellanic bernama Aladna. Planet ini unik karena 99,63% permukaannya terdiri dari perairan. Carol, Monica, dan Kamala memutuskan untuk menuju planet Aladna demi menggagalkan rencana Darben sebelum ia berhasil mencuri sumber daya perairan planet tersebut. Mereka tahu bahwa tindakan ini akan menjadi langkah penting untuk menyelamatkan galaksi dari kehancuran lebih lanjut. Tujuan Darben atau Supremor di planet Aladna adalah untuk mengambil seluruh sumber air di planet tersebut. Ia berencana menggunakan air dari Aladna untuk memulihkan sumber air di planet Hala yang telah habis akibat kehancuran sebelumnya. Sebelum keberangkatan mereka, Kamala mendapatkan panggilan dari Nick Fury yang saat itu sedang membawa keluarganya ke stasiun luar angkasa Seber untuk memastikan mereka aman dari ancaman luar. Namun Nick melaporkan bahwa stasiun luar angkasa tersebut mengalami fenomena aneh. Para kru di sana menemukan sebuah telur misterius yang tiba-tiba muncul di salah satu ruangan. Tidak lama kemudian, lebih banyak telur hingga 30 telur muncul secara misterius dan tersebar di berbagai ruangan stasiun. Situasi ini membuat Nick dan timnya khawatir tentang apa yang mungkin akan terjadi. Sementara itu, dalam perjalanan menuju planet Aladna di galaksi Magellanic, Carol, Monica, dan Kamala memanfaatkan waktu untuk melatih koordinasi mereka, terutama dalam mengendalikan pertukaran tempat yang terjadi saat mereka menggunakan kekuatan masing-masing. Setelah beberapa jam latihan, mereka mulai memahami pola dan cara terbaik untuk bekerja sama sebagai tim. Setibanya di galaksi Magellanic, mereka langsung menuju planet Aladna. Sebelum mendarat, Carol memperingatkan Monica dan Kamala bahwa penduduk planet ini memiliki tradisi penyambutan yang unik sehingga mereka tidak perlu merasa aneh. Benar saja, begitu mereka tiba di pusat kota, seluruh penduduk Aladna menyambut kedatangan mereka dengan menyanyikan sebuah lagu. Kamala dan Monica terkejut dengan sambutan ini, tetapi Carol menjelaskan bahwa ia pernah menyelamatkan planet ini di masa lalu sehingga penduduk Aladna menganggapnya sebagai pahlawan. Tradisi di planet ini mengharuskan semua komunikasi formal dilakukan melalui nyanyian, yang menjadi cara mereka menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih. Dalam upaya menyelesaikan konflik diplomatik di planet Aladna, Carol terpaksa menerima tradisi lokal yang mengharuskannya menjadi permaisuri Pangeran Yan. Namun, Carol segera memberitahu Pangeran Yan bahwa planet Aladna sedang berada dalam bahaya besar karena Darben atau Supremor dan pasukannya sedang menuju ke planet tersebut untuk mencuri seluruh sumber air mereka.
Pangeran Yan yang sangat mempercayai Carol segera mengambil tindakan. Ia mempersiapkan pakaian pernikahan untuk Carol sesuai tradisi Aladna dan memerintahkan pasukan elitnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak lama setelah itu, peringatan darurat berbunyi menandakan bahwa pasukan Supremor telah tiba di planet tersebut. Darben secara langsung menemui Pangeran Yan dan menuntut agar seluruh sumber air Aladna diserahkan kepadanya. Namun, Pangeran Yan dengan tegas menolak permintaan tersebut. Penolakan ini membuat Supremor melancarkan serangan besar-besaran memicu konflik dan peperangan antara pasukan Aladna dan pasukan Kree. Pertempuran besar pun terjadi di antara kedua kubu. Supremor yang menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi Carol dan Monica secara langsung memutuskan untuk mundur ke pesawatnya. Di sana ia berencana menggunakan geleng Quantum Bunch untuk membuka titik lompatan penghisap besar yang akan menyedot seluruh perairan planet Aladna. Monica yang menyadari niat Supremor segera mengejarnya. Ia berusaha keras menghentikan Supremor dan mengambil geleng Quantum Bunch dari lengannya. Dalam prosesnya, Monica bertukar tempat dengan Carol, memberi Carol kesempatan untuk langsung menghadapi Supremor. Monica dengan keberanian besar mencoba berbicara dengan Supremor dan memintanya untuk menghentikan rencana destruktif tersebut. Darben atau Supremor yang dipenuhi dendam terhadap Carol dan First terus menyebutnya sebagai si penghancur. Ia merasa bahwa Carol telah menghancurkan segalanya di planet Hala, termasuk atmosfer, air, dan sumber energi mereka. Supremor menggunakan berbagai cara termasuk tindakan ekstrem untuk memulihkan kembali planet Hala, meskipun itu berarti menghancurkan planet lain. Dalam pertarungan sengit, Carol dan Kamala tidak sengaja bertukar tempat lagi karena kekuatan mereka saling terhubung. Hal ini membuat Supremor menyadari bahwa geleng Quantum Bunch yang ia cari ada pada Kamala. Saat Kamala mencoba bertukar tempat lagi dengan Carol untuk menghindari Supremor, tangan Carol tanpa sengaja menyentuh geleng yang dikenakan Supremor. Sentuhan tersebut menyebabkan geleng Supremor menyerap sebagian besar energi Carol. Supremor memanfaatkan energi yang diserap itu untuk memperkuat gelengnya dan membuka titik lompatan penghisap besar yang dapat menyedot seluruh sumber air planet Aladna. Namun tindakan ini juga menyebabkan ketidakstabilan energi di titik lompatan yang sebelumnya telah ia buat, yang berada dekat dengan bumi. Ketidakstabilan ini memicu ancaman baru tidak hanya bagi planet Aladna tetapi juga bagi bumi, karena energi titik lompatan dapat menciptakan kehancuran besar-besaran. Situasi ini membuat Carol, Monica, dan Kamala harus berpikir cepat untuk menghentikan Supremor sebelum dampak dari tindakan tersebut merusak dua planet sekaligus. Merasa gagal menjalankan misinya dan menganggap semua ini adalah kesalahannya, Carol memutuskan untuk mengejar Supremor sendirian untuk mengakhiri semuanya di sana. Namun situasi mereka semakin berbahaya karena banyak pesawat Kree mulai mengejar sambil menembaki pesawat mereka. Kamala yang tidak ingin mereka membuat keputusan tergesa-gesa akibat emosi Carol dengan cepat menekan tombol titik lompatan pada sistem pesawat. Tindakan itu membawa mereka ke planet lain secara acak menjauh dari kejaran musuh. Meskipun tindakan Kamala menyelamatkan mereka sementara, situasi dalam pesawat menjadi tegang karena Carol merasa frustrasi. Monica mencoba menenangkan Carol dengan mengatakan bahwa mereka adalah sebuah tim. Monica menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini, mereka membutuhkan rencana yang matang dan harus berpikir dengan kepala dingin, bukan bertindak berdasarkan emosi. Ucapannya membuat Carol mulai merenung meskipun ketegangan tetap terasa di antara mereka. Namun saat mereka sedang berdiskusi, titik lompatan berikutnya tiba-tiba muncul, membawa mereka kembali ke jalur konflik yang mereka hindari sebelumnya. Energi dari titik lompatan yang diciptakan oleh Supremor mulai tidak stabil. Ketidakstabilan ini membuka beberapa titik lompatan tambahan di galaksi tersebut, menyebabkan kekacauan besar. Dampaknya tidak hanya terbatas pada planet-planet sekitar, tetapi juga memengaruhi sistem di stasiun luar angkasa Seber. Di stasiun luar angkasa, Nick Fury dan para kru mulai menghadapi masalah serius karena sistem komunikasi dan navigasi terganggu akibat gangguan energi dari titik lompatan yang tidak terkendali. Situasi ini menambah ancaman baru yang harus dihadapi oleh Carol, Monica, dan Kamala. Nick Fury yang menyadari bahaya semakin besar merencanakan aksi penyelamatan seluruh anggota Seber yang berjumlah 350 orang untuk kembali ke bumi. Namun ia menghadapi masalah besar, pesawat penyelamat hanya mampu menampung kurang dari setengah dari jumlah anggota stasiun luar angkasa tersebut. Situasi menjadi semakin genting. Mendapat kabar buruk ini, tim The Marvels segera bergegas ke stasiun luar angkasa untuk membantu aksi penyelamatan. Setibanya di sana, mereka mendapati bahwa semua telur misterius yang sebelumnya muncul di stasiun telah menetas. Nick kemudian menyadari fakta mengejutkan bahwa telur-telur tersebut adalah milik Gus Flerken peliharaan Carol.
Melihat situasi ini, Nick mendapatkan ide kreatif. Ia memerintahkan semua anak Flerken yang baru menetas untuk membantu menelan anggota sebar ke dalam dimensi aman di perut mereka. Dengan cara ini, kapasitas pesawat penyelamat yang terbatas tidak lagi menjadi masalah. Meskipun metode ini terdengar tidak biasa, Carol dan timnya mendukung keputusan Nick karena ini adalah cara tercepat untuk menyelamatkan semua orang di stasiun luar angkasa. Sementara itu, Monica menggunakan kemampuannya untuk melacak keberadaan Darben atau Supermore melalui energi titik lompatan yang tidak stabil. Ia berhasil mendeteksi lokasi Supermore dan mendapati kabar yang sangat buruk. Supermore kini berencana mencuri matahari milik bumi untuk memulihkan matahari yang telah hancur di planet Hala. Jika rencana ini berhasil, kehidupan di bumi akan musnah karena kehilangan sumber energinya yang vital. Menyadari ancaman besar ini, tim The Marvels harus segera menyusun strategi untuk menghentikan Supermore sebelum rencananya menghancurkan bumi sepenuhnya. Supermore berencana menggunakan matahari bumi sebagai sumber kehidupan baru untuk planet Hala yang telah lama kehilangan mataharinya. Karena tidak ada teknologi yang memungkinkan untuk mendekati matahari secara langsung ataupun mengambilnya secara utuh, Supermore berinisiatif membuat titik lompatan penghisap di sisi yang berbeda. Dengan cara ini, ia dapat mencuri energi matahari sedikit demi sedikit tanpa langsung menghancurkannya. Namun tindakan ini memperburuk situasi, karena ketidakstabilan energi dari titik lompatan tersebut mengancam seluruh galaksi tempat umat manusia hidup. Sementara itu, Nick Fury dan semua orang di pesawat penyelamat berhasil mendarat dengan selamat setelah melalui perjalanan yang sulit. Namun mereka tidak bisa merasa lega sepenuhnya karena di luar angkasa, The Marvels tengah berjuang keras untuk menghentikan rencana jahat Supermore. Carol, Monica, dan Kamala memutuskan untuk mencoba menyelesaikan konflik ini secara damai. Mereka berusaha menyadarkan Supermore agar menghentikan rencananya. Monica bahkan menawarkan sebuah kesepakatan kepada Supermore, mengatakan bahwa mereka dapat membantu memulihkan sumber kehidupan planet Hala tanpa harus menghancurkan planet lain atau mencuri matahari bumi. Monica yakin bahwa kekuatan Carol dan First bersama dengan teknologi yang ada dapat membantu memulihkan Hala ke kondisi semula. Namun Supermore yang masih dipenuhi dendam terhadap Carol menolak niat baik mereka. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Supermore berusaha merebut geleng Quantum Bands dari lengan Kamala. Ia percaya bahwa dengan memiliki kedua geleng, ia akan mampu mengendalikan seluruh energi yang diperlukan untuk rencananya. Dalam pertarungan sengit, Supermore berhasil menyerap beberapa serangan dari Carol dan Kamala menggunakan gelengnya. Namun meskipun Supermore memiliki kekuatan besar dari geleng Quantum Bands, ia masih tidak mampu menandingi kemampuan gabungan The Marvels yang telah belajar bekerja sama secara efektif. Setelah berkali-kali menerima serangan bertubi-tubi dari The Marvels, Supermore akhirnya terjatuh dan tertusuk oleh salah satu bagian kapal. Meski begitu, Kamala kembali menawarkan kesepakatan damai demi kebaikan semua pihak, berharap Supermore mau menerima bantuan mereka untuk memulihkan planet Hala tanpa menghancurkan planet lain. Namun niat baik Kamala, Carol, dan Monica justru dimanfaatkan oleh Supermore untuk merebut geleng Quantum Bands milik Kamala. Supermore kemudian berencana menggunakan kedua geleng tersebut untuk menciptakan titik lompatan penghisap yang jauh lebih besar. Ia juga berencana menghancurkan bumi sepenuhnya, menganggapnya sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap Carol yang telah menghancurkan planet Hala di masa lalu. Namun naas bagi Supermore, kekuatan dari sepasang geleng Quantum Bands terlalu besar untuk ia kendalikan. Energi yang tidak stabil dari geleng tersebut justru menghancurkan tubuhnya secara instan. Carol yang mengejar Supermore hanya berhasil mengambil kembali geleng Quantum Bands, tetapi tidak dapat menyelamatkan Supermore. Di sisi lain, Kamala yang telah lama menggunakan geleng tersebut mampu mengendalikan kekuatannya dengan baik. Kamala juga merasa bahwa geleng Quantum Bands seolah memilih dirinya sebagai pengguna yang sah, memperkuat keyakinannya bahwa ia adalah bagian penting dalam menghentikan ancaman ini. Energi besar yang dilepaskan oleh Supermore sebelum tubuhnya hancur menyebabkan ketidakstabilan pada energi titik lompatan. Namun, efek samping positifnya adalah pertukaran tempat antara Carol, Monica, dan Kamala akhirnya berhenti. Mereka kini bisa menggunakan kekuatan masing-masing tanpa terganggu oleh pertukaran tersebut. Monica yang menyadari potensi besar energi yang masih tersisa mengusulkan sebuah rencana. Ia meminta Carol dan Kamala untuk menggabungkan kekuatan energi mereka dan menyalurkannya ke tubuh Monica. Dengan kekuatannya yang berbasis spektrum elektromagnetik, Monica percaya bahwa ia mampu menstabilkan energi titik lompatan dan mencegah kehancuran lebih lanjut.
Untuk menutup titik lompatan yang telah rusak, Monica memutuskan untuk menyeberangi sisi lain dari titik lompatan dan menutupnya dari dalam. Ketika titik lompatan hampir tertutup, Monica menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan diri. Ia harus menyelesaikan tugas ini sampai titik lompatan benar-benar tertutup sempurna, meskipun itu berarti ia akan terjebak di galaksi yang berbeda. Menyadari situasi buruk ini, Carol berusaha mengejar Monica, tetapi ia terlambat. Monica telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan galaksi. Pada akhirnya, The Marvels berhasil menghentikan rencana Supermore mencuri matahari bumi dan mencegah kehancuran yang lebih besar. Ketika Kamala kembali ke rumah, ia merasakan campuran perasaan senang dan sedih yang membuatnya sulit berbicara. Ia merasa bingung dan kehilangan kata-kata, terutama saat berhadapan dengan keluarganya. Bahkan Nick Fury, yang telah lama mengenal Monica, tampak diliputi kesedihan mendalam atas kehilangan tersebut. Carol, yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak di masa lalu, memutuskan untuk pergi ke planet Hala. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membantu memulihkan sumber kehidupan di planet tersebut dan memperbaiki kehancuran yang ia sebabkan sebelumnya. Setelah menyelesaikan misinya di Hala, Carol kembali ke bumi. Ia membantu keluarga Khan untuk pindah ke rumah milik keluarga Rambeau di Louisiana, memberikan mereka awal yang baru. Di sana, Carol memulai babak baru dalam hidupnya bersama Kamala dan keluarga Khan, sekaligus mengenang pengorbanan Monica yang telah menyelamatkan galaksi. Beberapa hari setelah peristiwa besar tersebut, Kamala mendapat tugas dari Nick Fury untuk merekrut seorang remaja lain, pengguna panah yang bernama Kate Bishop. Kamala diberi tanggung jawab untuk mengajaknya bergabung dalam tim baru yang sedang dirancang untuk menghadapi ancaman di masa depan. Dalam adegan setelah kredit, film memperlihatkan keberadaan Monica yang ternyata berhasil diselamatkan oleh sekelompok ilmuwan di galaksi lain. Salah satu ilmuwan tersebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang ibunya, Maria Rambeau. Pada awalnya Monica mengira bahwa wanita itu benar-benar ibunya yang kembali hidup. Namun setelah berbicara dengannya, Monica menyadari bahwa ia sedang berada di dimensi atau realitas lain bersama orang-orang yang berbeda dari dunianya. Adegan kemudian menampilkan sosok lain di samping ilmuwan tersebut, yaitu para mutan. Kemunculan mereka membuka petunjuk baru tentang masa depan semesta ini dan menandakan kemungkinan besar bahwa Monica akan memainkan peran penting dalam pengembangan cerita yang lebih luas. Film pun berakhir. Dan itulah pembahasan alur cerita dari The Marvels 2023. Sebuah film yang tidak hanya menghadirkan aksi yang memukau, tetapi juga memperdalam hubungan antar karakter yang menjadi inti cerita. Dengan visual yang luar biasa dan cerita penuh kejutan, The Marvels benar-benar menjadi salah satu film terbaik di Marvel Cinematic Universe. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini memenuhi ekspektasi kalian? Atau mungkin ada teori atau detail yang menurut kalian menarik untuk dibahas lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.